Perkenalkan, nama saya Muhammad Asar dengan nomor induk mahasiswa 2090219592, adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 program studi ilmu pengetahuan alam pada LPTK Universitas Negeri Makassar. Dan pada hari ini, Senin tanggal 23 November 2020, akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada SMP Negeri 1 Mata Kepulauan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Semangat luar biasa. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga sempat berkumpul di ruangan kelas ini untuk kegiatan belajar dan mengajar. Jadi sebelum kita melanjutkan kegiatan, saya cek kehadiran dulu, saya absen. Ingatkan namanya. Amelia. Hadir, Pak. Diva Divinda. Hadir, Pak. Gusnardi. Hadir, Pak. Muhammad Aslama. Hadir, Pak. Ya baik, jadi hadir semua ya. Ya, Pak. Nah, sekarang saya minta kesediaan kepada salah satu temannya untuk memimpin doa. Jadi mari kita awali kegiatan belajar kita dengan berdoa bersama supaya diberikan kelancaran dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas Berdiri. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Duduk. Sebelum memulai pelajaran, saya minta kepada seluruh siswa untuk mempersiapkan diri. Jadi mempersiapkan alat tulisnya, silakan dipilihkan semua alat tulis yang digunakan. Jadi mulai dari buku, catatan, pulpennya, dan perhatian juga diperhatikan. Ya, sekarang untuk tetap memperbaharui jiwa nasionalisme di dalam diri kita, mari kita menyanyikan sangat ini lagu Indonesia Raya. Jadi saya minta salah satu temannya untuk memimpin lagu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, jadi sekarang untuk memotivasi kalian, saya minta kalian memperhatikan sebuah video yang telah Bapak siapkan. Jadi silakan semua memperhatikan, ada sebuah video. The best always show since he broke the British record. Ya, jadi setelah menyaksikan video tadi, kira-kira apa yang hikmah yang bisa kalian petik? Jadi dari video itu kalian bisa melihat semangat pantang menyerah. Jadi saya minta kepada anak-anak sekalian untuk tetap semangat belajar. Jadi cita-cita kalian masih jauh, jadi tetap semangat, jangan pernah menyerah. Seperti tadi atlet tadi menunjukkan bahwa sebelum sampai ke finish dia tidak berhenti meskipun terjatuh, kemudian dia bangkit kembali. Jadi sama seperti sekarang, jadi meskipun sekarang adalah masa COVID-19, jadi kalian harus tetap semangat belajar. Yang penting kalian memperhatikan protokol
kesehatan. Jadi protokol kesehatan dengan mematuhi kegiatan 3M. Jadi rajin mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Ya, jadi pelajaran kita minggu lalu adalah zat aditif dan adiktif. Jadi masih ada yang ingat pengertian dari zat aditif dan zat adiktif serta contohnya masing-masing. Ya, Pak. Oke, silakan Sukma. Zat adiktif adalah zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman untuk meningkatkan kualitas, keawetan, dan kelezatan dan kemenarikan terhadap makanan dan minuman. Contohnya yaitu seperti penyedap rasa. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Ya, jadi itu tadi baru yang dijelaskan adalah zat adiktif. Sekarang zat adiktif, siapa yang mau menjelaskan? Saya Pak. Oke, silakan Wandi. Zat adiktif merupakan bahan makanan atau minuman yang dapat menimbulkan kecanduan pada penggunanya. Zat adiktif dibedakan menjadi narkotika, psikotropika, zat psikoaktif lainnya. Ya, jadi itu tadi yang dijelaskan adalah zat adiktif dengan adiktif. Ya, sekarang saya tanya lagi. Anak-anak tadi pagi sudah sarapan belum? Sudah. Oke. Jadi makanan yang kalian konsumsi setelah menjadi sari-sari makanan dan akan diserap di usus halus. Kira-kira sari makanan tersebut diedarkan ke seluruh tubuh oleh apa? Saya, Pak. Ya. Air, Pak. Ada jawaban yang lain? Saya Pak. Ya. Darah Pak. Ya, darah. Jadi betul sekali pelajaran kita hari ini terkait dengan darah. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang fungsi darah dan komponen-komponen penyusun darah. Jadi ada pun manfaat pelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Ya, jadi bisa dilihat pada layar di depan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah setelah melakukan studi literasi, peserta didik dapat menuliskan komponen-komponen penyusun darah dengan benar. Kemudian tujuan kedua adalah melalui video pembelajaran tentang komponen darah, peserta didik dapat menjelaskan fungsi komponen-komponen penyusun darah dengan benar. Kemudian yang keempat, melalui percobaan sederhana tentang model komponen penyusun darah, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan model komponen penyusun darah dalam bentuk laporan dengan tepat. Jadi tujuan pembelajaran tersebut juga telah Bapak tuliskan di papan tulis. Jadi supaya kalian bisa menjadikan pedoman dari awal sampai akhir pembelajaran bahwa tujuan yang akan kita capai adalah keempat poin tersebut. Adapun garis besar kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, jadi kegiatan pembelajaran kita adalah berbasis kelompok dan kalian akan melakukan kegiatan percobaan sederhana dan diskusi. Jadi model pembelajaran yang kita gunakan adalah model discovery learning. Jadi kalian akan melakukan beberapa tahapan kegiatan. Jadi yang pertama adalah orientasi masalah, kemudian mengkomunikasikan dan menarik kesimpulan atau generalisasi. Kemudian penilaian yang akan Bapak berikan adalah ada penilaian di awal pembelajaran atau pre-test dan di akhir pembelajaran yakni post-test. Adapun yang akan saya nilai adalah yang pertama adalah penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Nah, jadi sekarang sebelum kita memasuki kegiatan inti pembelajaran, jadi saya akan memberikan penilaian awal untuk menguji pemahaman kalian sebelum kegiatan pembelajaran.
Jadi waktunya 5 menit, ada cuma 2 nomor. Bagaimana, sudah semua? Sudah. Kalau itu silakan dikumpul. Sekarang kita memasuki kegiatan inti, jadi semua buka bukunya halaman 255 dan 256. Jadi materi sistem peredaran darah, sebab darah dan fungsinya. Sudah dapat semua? Sudah. Ya, silakan kalian mengamati gambar di atas. Jadi ada sebuah gambar seorang anak yang terjatuh dari sepeda. Kemudian bentuknya luka dan berdarah. Ya, jadi gambar ini terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu darah dan komponen-komponennya. Sudah diamati gambarnya? Sudah. Ya, jadi setelah mengamati gambar, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian sampaikan terkait dengan gambar. Ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan, Diva. Apa saja komponen penyusun darah? Ya, jadi apa saja komponen penyusun darah? Ya, bagus sekali. Masih ada pertanyaan yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan, Yelvi. Mengapa darah berwarna merah? Ya, mengapa darah berwarna merah? Ya, bagus. Masih ada pertanyaan lain? Baik, Pak. Ya, silakan, Doni. Apa sebenarnya fungsi darah? Ya, apa sebenarnya fungsi darah? Masih ada pertanyaan lain? Saya, Pak. Ya, silakan, Sukma. Ketika kita terluka lama-kelamaan darah akan berhenti. Berhenti mengalir. Apa yang berfungsi menghentikan darah? Ya, jadi itu tadi ada beberapa pertanyaan, jadi ada 4 pertanyaan dari temannya. Jadi kita bisa merumuskan pertanyaan dari keempat pertanyaan tadi. Jadi yang pertama adalah apa komponen penyusun darah. Kemudian yang kedua adalah apa fungsi dari masing-masing komponen penyusun darah. Dan yang terakhir adalah karakteristik. Jadi bagaimana karakteristik dari komponen-komponen penyusun darah. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, jadi kita akan melakukan beberapa kegiatan, jadi percobaan sederhana dan kegiatan diskusi kelompok. Jadi sebelumnya kalian juga sudah duduk dengan kelompok masing-masing. Jadi ini adalah kelompok Archimedes, sana adalah kelompok Pascal, dan di sana adalah kelompok Newton. Jadi semua alatnya juga sudah ada di depan masing-masing. Sekarang Bapak bagikan LKPD-nya. Jadi kelompok Archimedes bisa mengambil LKPD-nya. Ya, jadi 5 mili minyak goreng. Kemudian masukkan ke dalam tabung. Ya, kemudian ukur lagi 5 mili oli. Ya, apa lagi? Air. 5 mili air. Tambahkan pewarna makanan 3 tetes. Kocok. Beberapa saat. Ya, jadi sambil menunggu ini silakan kalian lakukan kegiatan masing-masing. Ya, jadi sesuai dengan langkah yang ada di LKPD-nya. Jadi perhatikan 5 mili.
Telah mengumpul minyak. Ya, kemudian jadi ingat 3 tetes. Jadi ada 3 pertanyaan terkait dengan percobaan buat komponen garam. Jadi di bawah yang ini juga saya sudah siapkan pertanyaan diskusi. Jadi untuk menjawab pertanyaan diskusinya, jadi perhatikan dulu video berikut. Jadi silakan diperhatikan videonya. Siapa yang ditanyakan? Boleh kita perhatikan lapisan yang terbentuk pada komponen garam yang dibuat beberapa lapisan. 3. Setelah memperhatikan video tadi, sekarang silakan didiskusikan pertanyaan yang ada pada LKPD-nya. Kotak kosong dan menuliskan komponen-komponen darah. Menurut saya kotak pertama itu yaitu plasma darah. Menurut kalian teman-teman semua kira-kira kotak pertama ada yang berpendapat lain yang saya dapat darah. Nah, jadi bisa dilihat bukunya, dibuka bukunya. Ya. Yang nomor lain juga diskusikan silakan ya. Bagaimana diskusinya? Sudah. Jadi kalian perhatikan gambar yang ada ini, kemudian isi kotak yang kosong. Balik ke kanan gambar. Kira-kira gambar yang pertama itu adalah sel darah apa? Bagaimana? Kalau nomor 1 sudah, silakan nomor 2. Apa pertanyaan nomor 2? Ya, silakan perhatikan tabelnya, kemudian lengkapi. Ya, jadi ya, hasil diskusinya tuliskan di kertas berwarna biru.
ganti posisinya. Jadi kalau sudah semua dituliskan jawabannya, silakan ditempel pada kertas yang sudah disiapkan di samping masing-masing. Kelompok Archimedes silakan ditempelkan hasil diskusinya. Sekarang kelompok Pascal silakan ditempelkan hasil diskusinya. Jadi semua kelompok sudah menempelkan hasil diskusinya pada tempat yang sudah disediakan. Sekarang masing-masing kelompok mengadakan kunjungan kelompok. Jadi silakan diperhatikan jawaban diskusi dari kelompok lain. Silakan kembali ke kelompok masing-masing. Sekarang silakan bandingkan hasil diskusinya dengan buku yang ada dan jawaban dari kelompok yang lain. Jadi semua LKPD-nya sudah selesai. Ya, jadi sekarang waktunya mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi yang dilakukan. Jadi kelompok berapa yang ingin mempresentasikan yang pertama? Oke, silakan. Kelompok Pascal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Pascal akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Ya, silakan. Pertanyaan yang pertama yaitu ada berapa lapisan yang terbentuk pada campuran tersebut? Ada 3 lapisan yang terbentuk dalam
lapisan plasma darah. Bagian tengah dan jumlahnya paling sedikit adalah sel darah putih, dan bagian bawah berwarna merah adalah sel darah merah. Ya, baik. Selanjutnya yang kedua yaitu lapisan-lapisan yang terbentuk, yaitu plasma darah, sel darah putih, dan sel darah merah. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok Pasca. Sekarang pertanyaan selanjutnya, kelompok berapa yang ingin mempresentasikan? Ya silakan, kelompok Newton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Newton akan membacakan hasil pengamatan. Kotak sebelah kiri yang atas itu adalah plasma darah. Yang di bawah sel-sel darah. Kotak sebelah kanan yang paling atas keping darah trombosit. Yang kedua sel darah putih leukosit. Yang paling bawah sel darah merah eritrosit. Nah, itulah hasil pengamatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekarang pertanyaan selanjutnya dari kelompok Archimedes. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil pengamatan kelompok kami. Dalam saja struktur masing-masing elemen seluler darah, yaitu jenis darah eritrosit, bentuknya bulat, tinggi bagian tengahnya cekung atau bikonkav. Leukosit bentuknya memiliki bentuk yang tidak datar. Trombosit bentuknya bentuk beraneka ragam, yaitu bulat, oval, dan memanjang. Eritrosit tidak memiliki inti sel. Leukosit mempunyai inti sel. Trombosit tidak memiliki inti sel. Demikian hasil pengamatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya untuk menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan dan hasil diskusinya tadi. Jadi siapa kira-kira kelompok yang ingin menuliskan hasil kesimpulan kelompoknya? Saya, Pak. Ya silakan. Ya, jadi itu tadi kesimpulan yang dituliskan oleh kelompok Archimedes. Ya, jadi ada 3 kesimpulan yang dituliskan dari temannya tadi. Jadi Bapak tinggal menyempurnakan sekarang. Jadi kita sama-sama menyimpulkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada tadi. Jadi yang pertama adalah komponen-komponen penyusun darah. Jadi ada berapa komponen penyusun darah? Ya, jadi ada 4. Jadi yang pertama adalah darah. Kemudian yang kedua sel darah merah. Ya, nama lainnya sel darah merah. Ya, eritrosit. Kemudian sel darah putih. Leukosit. Kemudian keping darah atau trombosit. Jadi itu untuk komponen penyusun darah. Jadi sekarang untuk yang kedua adalah fungsi dari komponen-komponen penyusun
darah. Jadi yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit, fungsinya adalah untuk ya, jadi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh sel-sel tubuh. Kemudian sel darah putih atau leukosit berfungsi untuk ya, jadi melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh atau membentuk antibodi. Kemudian keping darah atau trombosit fungsinya adalah untuk apa fungsinya keping darah trombosit? Jadi nambah fungsi untuk atau dalam proses pembentukan darah. Tadi ada pertanyaan dari temannya, kenapa luka yang lama-lamaan akan mirip. Jadi yang berfungsi itu adalah keping darah. Kemudian kesimpulan selanjutnya adalah karakteristik dari sel-sel darah. Jadi yang pertama adalah sel darah merah atau eritrosit. Jadi bentuknya, bagaimana bentuknya sel darah merah? Nah, jadi bentuknya adalah bulat pipi, bagian tengahnya cekung atau bikonkav. Kemudian tidak mempunyai sel. Dan jumlahnya 5. Ya, jadi jumlah sel darah merah itu setiap milimeter kubik atau 1 tetes darah itu jumlahnya sekitar 5 sampai 6 juta. Sedangkan untuk sel darah putih atau leukosit bentuknya tidak tetap dan mempunyai sel. Untuk jumlahnya 5.000 sampai 10.000. Kemudian trombosit ya, dan jumlahnya 250.000 sampai 400.000. Ya, jadi sekarang supaya kesimpulan ini tidak kalian lupakan, silakan ditulis di bukunya masing-masing. Silakan ambil bukunya dan alat tulisnya. Ya, silakan dicatat pada buku catatannya. Sudah semua? Sudah. Ya, jadi kalau sudah, jadi sekarang untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari. Jadi sekarang Bapak sudah menyiapkan instrumen soal untuk diselesaikan. Jadi silakan. Jadi silakan dijawab sesuai dengan apa yang sudah didapatkan tadi. Sudah dijawab semua? Iya. Nah, jadi kalau sudah silakan dikumpulkan. Jadi dikumpulkan dari belakang kelompok Pascal dengan KPD-nya juga dikumpulkan. Ya, atau masing-masing kelompok satu orang dikumpulkan. Jadi sekarang waktunya untuk merefleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi mungkin ada yang bisa menyampaikan refleksinya terkait dengan kegiatan belajar kita hari ini. Siapa yang bisa menyampaikan? Ya, silakan, Wandi. Setelah mempelajari materi ini, saya tahu bahwa pembuluh darah adalah plasma darah, sel darah merah, sel darah putih,
sampaikan? Ya, silakan. Saya sangat senang pada kegiatan membuat komponen darah. Ya, senang dengan kegiatan membuat komponen darah. Masih ada yang lain? Ya, silakan. Setelah mempelajari materi ini, saya mengetahui komponen darah. Ya, jadi setelah mempelajari. Ya, jadi untuk tugas di rumah, jadi kalian menyelesaikan tugas yang ada pada bukunya halaman 283. Jadi itu sebagai tugas di rumah. Dan untuk pelajaran minggu depan, kita akan mempelajari materi organ pada sistem peredaran darah. Jadi saya harap kalian mempelajari di rumah masing-masing. Terakhir, jadi untuk saya memilih kelompok Pascal sebagai kelompok dengan kinerja terbaik untuk hari ini. Yang diberikan tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ya, jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, jadi mari kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi demikian kegiatan belajar kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.